teman-teman, kembali lagi di program Ngobrol Santuy, ngobrol sederhana tapi bermanfaat. Nah, kali ini kita udah masuk part 35 tentang temanya adalah YouTube. Jadi teman-teman yang punya cita-cita buat jadi YouTuber atau mungkin jadi content creator, cocok banget buat nonton video ini sampai habis nih teman-teman. Jadi aku bakalan undang dulu Bapak Heriantonya karena kebetulan tadi kita udah live tapi gini teman-teman. Bisa, udah. Oke. Tapi di sini videonya nggak ada, Pak. Hah? Sama kayak teman saya yang kemarin sih, Pak. Video Bapak di saya nggak ada gitu. Atau mungkin coba keluar atau masuk lagi gitu, Pak. Atau saya ganti HP aja dulu. Oke, siap. Nah, tadi teman-teman sebenarnya menunggu Bapak Herianto, teman-teman bisa kepo ini Bapak Herianto punya pengalaman apa aja sih di bidang YouTube, terutama untuk optimalisasi channel YouTube ya teman-teman. Pastinya teman-teman yang punya akun channel YouTube gitu ingin dioptimalisasikan atau mungkin teman-teman mau belajar gimana sih bisa YouTube itu menghasilkan uang untuk kita seperti selain kita mempunyai mungkin pekerjaan di luar sana selain YouTube gitu. Jadi YouTube jadi passive income gitu. Kalau Tika Farah, di Farah tuh juga lagi semangat-semangatnya ngonten nih teman-teman. Jadi liatin juga channel YouTube-nya Farah nih. Terus di sini juga ada Bapak Deni Widya Sebisi, kemudian ada um, Ibu Yuli. Jadi kita bakalan bahas bersama-sama ya teman-teman. Oke. Kalian bisa. Bentar. Oke, siap. Oke teman-teman yang udah bergabung bisa banget nih dibantu share buat ke teman-teman yang lain supaya kita bisa sama-sama belajar di sini. Kita langsung belajar sama Bapak Herianto. Jadi Bapak Herianto dia juga sudah punya banyak sekali pengalaman untuk membangun sebuah channel YouTube ataupun membantu teman-teman untuk menjadi YouTuber pemula ataupun mengoptimalisasikan suatu akun YouTube. Jadi aku kemarin sempat ketemu juga sama beliau di Jakarta Utara di kantor beliau dan aku juga beberapa sharing tentang bagaimana cara menjadi seorang YouTuber dan memanfaatkan YouTube dengan baik. Jadi aku sekarang lagi belajar juga. Oke, selamat malam Pak Rianto. Halo, selamat malam semua. Oke, oke nih Oke nih teman-teman, di sini sudah bergabung narasumber kita di Ngobrol Santuy part 35 ini, Bapak Herianto FXI. Nah teman-teman, jadi tema kita pada malam hari ini seru banget nih, ketahui potensi YouTube untuk menghasilkan uang. Jadi teman-teman yang punya channel YouTube, ataupun teman-teman yang mau jadi content creator atau menjadi YouTuber, cocok banget buat nontonin live Instagram kita sampai akhir nih teman-teman. Jadi Bapak Herianto ini siapa sih teman-teman? Teman-teman bisa ngelihat di backgroundnya Bapak Herianto di Google ataupun lain sebagainya nih. Bapak Herianto ini merupakan founder dari FXI Entertainment, founder FXI Trading Scholarship, kemudian YouTube Optimizer Specialist dan sudah membantu lebih dari 500 orang untuk menjadi seorang YouTuber. Nah, oke teman-teman pastinya nggak asing lagi sama platform YouTube ya teman-teman, karena YouTube sekarang itu jadi salah satu platform yang sangat terkenal, bahkan banyak sekali orang-orang yang sudah memanfaatkan YouTube untuk menjadi suatu platform berkarya. Mungkin Pak Herianto bisa menyapa teman-teman yang lain dulu nih yang sudah bergabung di live kita, ataupun nanti teman-teman yang akan menonton ulang siaran kita ini Pak. Oke, selamat malam semua teman-teman. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Tika yang sudah mengundang saya untuk bisa berbagi sharing ya tentang YouTube pada kesempatan malam ini, yaitu part ke-35 Ngobrol Santai ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rento. Nih, teman-teman tadi kan kita udah sharing ya kalau misalkan Pak Rento ini emang udah spesialisnya di bidang YouTube. Kita bahkan sudah membantu banyak sekali channel YouTube untuk bisa berkembang. Nah, kita mau tanya di sama Pak Herianto. Menurut Bapak sendiri Pak, platform YouTube ini seperti apa sih Pak dibandingkan dengan platform-platform yang lainnya gitu? Mempunyai potensi sebesar apa sih Pak untuk teman-teman, apalagi untuk teman-teman nih yang baru mulai untuk menjadi seorang content creator seperti itu Pak? Ya, betul. Jadi
memang di saat sekarang ini banyak sekali platform media sosial yang kita ketahui ya. Banyak sekali platform media sosial yang saat ini. Nah, kenapa sih apa sih kelebihan YouTube begitu mungkin ya kira-kira? Nah, saya akan berbagi sedikit eh, slide berikut ini. Nah, ini adalah sebuah hasil survei dari APJI, yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Bahwasannya bahwa media sosial yang sering digunakan hingga saat ini adalah YouTube ya. Nah, ini adalah data terbaru hasil survei dari APJI. Ini artinya bahwa YouTube merupakan sebuah media sosial yang sering digunakan oleh warga Indonesia. Kemudian juga YouTube merupakan video platform ya yang sering digunakan oleh orang Indonesia ya. Nah, betapa besarnya peluang YouTube ini, sebenarnya YouTube juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi ekonomi digital Indonesia. Ini adalah dari berita Antara News. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya YouTube ini bisa menjadikan penghasilan bagi konten kreator ya. Dan saat ini konten kreator YouTube Indonesia itu yang punya penghasilan 100 juta per tahun itu makin banyak ya, naik 35%. Lalu kemudian YouTube juga menjadi penyumbang PDB Indonesia, yaitu sebesar 7,4 triliun bagi perekonomian PDB Indonesia, penghasilan domestik bruto Indonesia begitu kira-kira. Nah, jadi betapa besarnya peluang YouTube ini menjadikan YouTube ini sangat luar biasa, dalam arti YouTube ini bisa sangat-sangat memberikan dampak yang luar biasa begitu. Oke. Nah, ya teman-teman, jadi YouTube itu bisa menjadi salah satu platform yang bahkan meningkatkan suatu PDB atau Bapak menjadi juga penyumbang nih untuk pemasukan bagi masyarakat Indonesia dalam hal dunia kreatif tuh teman-teman. Nah, menurut Bapak sendiri apakah semua orang bisa menjadi YouTuber, Pak? Tentu saja bisa semua, mulai dari yang masih anak kecil, remaja, dewasa, maupun apapun latar belakang itu semua bisa ya, bisa untuk berkarya di YouTube ini. Sama hal dengan platform media sosial yang lainnya, mungkin seperti Facebook, Instagram, kemudian TikTok, dan lain sebagainya. Itu kita semua bisa menggunakan platform tersebut, bisa menjadi user dari platform tersebut. Akan tetapi, bagaimana istilahnya adalah bagaimana menjadi user yang mempunyai nilai lebih gitu. Artinya apa? Di dalam platform media sosial, terutama dalam hal ini YouTube, itu bisa menjadikan ada istilah sebagai user hanya penonton ataupun kita sebagai kreatornya begitu ya kira-kira. Jadi untuk bisa menjadi seorang kreator di YouTube tentu saja banyak hal-hal yang perlu diperhatikan begitu kira-kira. Jadi semua orang bisa menjadi user dan juga bisa menjadi kreator begitu. Oke. Setiap orang bisa jadi user dan setiap orang bisa jadi kreator. Bahkan YouTube pun sebenarnya jadi salah satu aplikasi yang emang sudah pasti langsung terinstal ya Pak di setiap Android ataupun handphone dari seorang gitu. Menurut Bapak sendiri kenapa sih teman-teman atau teman kita itu harus bisa nih mengoptimalisasikan YouTube atau mungkin mulai merintis untuk menjadi seorang YouTuber gitu Pak? Oke, kenapa kita harus menggunakan YouTube istilahnya begitu ya kan? Nah, jadi yang pertama kita perlu ketahui dulu bahwasannya YouTube ini memiliki banyak konten yang bervariatif ya. Apapun yang bisa kita temukan di YouTube, misalnya contoh nih, kita habis beli sebuah produk nih, katakanlah produk elektronik gitu ya, kira-kira katakanlah kita tidak tahu nih cara untuk menggunakannya begitu. Tentu kita akan mencari tutorialnya di YouTube, betul nggak? Nah, lalu misalnya ada misalnya ibu-ibu pingin masak sesuatu gitu. Lalu dia pingin tahu nih cara memasaknya. Nah, itu bisa ketemu juga di YouTube. Bisa mencari tutorial di YouTube, resep-resep untuk cara memasak begitu ya. Nah, jadi kontennya sangat bervariatif di YouTube, kemudian mudah diakses, dan hari ini adalah bisa di semua perangkat.
baik itu di handphone, di PC, di laptop, di smart TV bahkan ya kan. Lalu yang ketiga adalah gratis ya, gratis dalam hal ini dibanding mungkin Netflix ataupun TV harus berbayar begitu. Kemudian bisa menjadi sumber untuk menghasilkan uang ya. Lalu kemudian satu-satunya platform media sosial yang real mendatangkan income begitu ya. Lalu kemudian tanpa perlu live joget-joget, berbeda dengan platform sebelah begitu ya. Lalu kemudian tanpa perlu mengemis online atau istilahnya saweran begitu, seperti di platform sebelah. Lalu kemudian durasi konten itu sangat bebas, dalam arti bisa pendek, bisa yang video panjang ya, unlimited untuk durasinya begitu. Lalu berikutnya, YouTube ini merupakan perusahaan internasional ya. YouTube ini merupakan bagian daripada Google ya. Nah, YouTube ini perusahaan internasional dengan pendapatan 29,24 miliar dolar Amerika ya. Dan ini data dari tahun 2022. Lalu kemudian YouTube ini sudah eksis ya, sudah eksis sejak tahun 2005, yaitu sudah memasuki hampir 19 tahun begitu ya kira-kira. Lalu lalu kemudian YouTube ini bisa membuat user itu layaknya sebagai pemilik dan memiliki stasiun televisi sendiri. Itu artinya apa? Nanti akan saya bahas di berikutnya. Lalu kemudian terbukti ya, YouTube ini banyak melahirkan orang-orang yang berpenghasilan ratusan juta bahkan miliaran per bulan. Lalu kemudian terbukti para artis dan host TV pensiun dari acara TV demi platform satu ini, yaitu YouTube ini. Nah, mungkin kita lihat banyak artis kayak Deddy Corbuzier, katakanlah beliau itu tadinya adalah host TV di Hitam Putih, ya kan, dia juga udah resign dari TV lalu fokus hanya di YouTube saja. Nah, begitu. Oke, gitu teman-teman. Jadi kita langsung kayak belajar nih teman-teman. Jadi aku juga menyimak dengan sesama. Mungkin teman-teman yang mungkin tertarik dengan untuk mengembangkan YouTube ataupun mungkin ada kendala-kendala berkaitan dengan cara YouTube teman-teman, mungkin teman-teman bisa cantumin juga langsung di kolom komentar biar kita bisa sharing bareng-bareng nih teman-teman. Kayak tadi Pak Arianto juga dijelasin gitu. Apakah semua orang bisa jadi YouTube? Tentu bisa, karena YouTube ini bahkan ada YouTube anak-anak gitu, khusus buat anak-anak, ada juga YouTube untuk para dewasa gitu. Bahkan untuk konten pun juga banyak nih, bervariasi, mulai dari teman-teman suka tentang pendidikan, teman-teman bisa share tentang pendidikan, teman-teman suka masak-masak juga bisa, teman-teman bisa suka games juga bisa create konten sesuai dengan hobi teman-teman gitu kan. Yang pastinya teman-teman akan memberikan suatu dampak positif sehingga YouTube tersebut bisa semakin berkembang dan bermanfaat bagi orang lain. Gitu ya, Pak. Terus gini Pak, pertanyaan selanjutnya nih ya Pak, apa manfaat dan dampak manfaat ada dampak ketika kita fokus, konsisten, dan disiplin dalam memanfaatkan platform ini, Pak? Oke, yang pertama tentu YouTube ini sebenarnya tidak hanya sebagai sebuah platform media sosial untuk berbagi konten video, tetapi juga sebenarnya banyak sekali manfaatnya begitu ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan daripada platform YouTube ini apabila kita fokus dan kita konsisten dan disiplin dalam menggunakan platform YouTube ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya YouTube ini punya banyak manfaat, misalnya contoh sebagai sumber informasi, sebagai informasi, berita dan tutorial, kemudian bisa juga dijadikan sarana untuk promosi brand ya. Kemudian juga bisa sebagai sarana untuk mendapatkan exposure dan juga personal branding secara gratis tentunya. Lalu kemudian sebagai wadah untuk bisa menemukan customer dan klien baru. Saya ambil contoh nih, ada di dalam agensi kami tuh seorang agent properti. Nah, dia konsisten fokus dalam upload video ya. Ketika setiap konten videonya itu adalah tentang produk perumahan yang dia jual begitu ya. Nah, dari konten video perumahan yang dia jual, kemudian review rumah yang dia jual, tutorial dan lain sebagainya tentang berkaitan dengan properti begitu ya. Dan akhirnya dari konten yang dia fokus tentang properti di YouTube tersebut, akhirnya dia bisa mendatangkan yang namanya
closing ya, closing penjualan properti. Lalu kemudian tentunya karena apabila YouTube ini benar-benar difokuskan dan memenuhi persyaratan, itu bisa menghasilkan income begitu ya. Penghasilan juga bisa diperoleh begitu. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita udah fokus, kemudian bukan jadi orang bisa langsung percaya juga kepada teman-teman ketika kita sudah memberikan suatu bukti ataupun video di sosial media kita gitu. Nah, Pak tadi kan Bapak bilang YouTube bisa menjadi salah satu. Nah, berarti kan itu harus dimonetisasi gitu Pak YouTube kita atau memenuhi suatu persyaratan gitu untuk bisa dapat Betul. penghasilan dari YouTube sendiri. Nah, apa saja sih Pak syarat yang benar-benar menjadi syarat umum gitu supaya teman-teman yang di sini yang mungkin punya akun YouTube ya sudah lama juga untuk berkarya tapi belum menghasilkan juga gitu Pak. Apa sih Pak syarat-syaratnya? Oke, jadi betul. Jadi untuk bisa diterima sebagai partner YouTube atau program partner YouTube ya, itu atau istilahnya adalah monetisasi, yaitu yang pertama itu adalah bagaimana supaya audiens atau dalam arti subscriber itu harus memenuhi jumlah tertentu begitu ya. Jumlah tertentu, kemudian setelah jumlah audiens juga diperlukan yang namanya jumlah jam tonton atau watch time ya. Nah, itu dua hal yang perlu diperhatikan, yang utama, yang umumnya begitu ya, dari jumlah audiens, jumlah subscriber, kemudian jumlah dari jam tonton begitu ya. Nah, selain itu, setelah dua hal itu terpenuhi, juga perlu diperhatikan dari sisi kontennya. Apabila kontennya tersebut melanggar ketentuan YouTube, itu juga tidak akan bisa dimonetisasi begitu ya. Jadi yang paling utama adalah audiens, kemudian jam tonton, lalu kemudian baru konten-konten tersebut. Jadi konten tersebut itu tidak boleh konten yang istilahnya mengambil dari luar gitu. Jadi mesti konten yang original, yang dibuat, yang direkam, yang diedit oleh kita sendiri begitu. Oke, nah teman-teman udah paham ya teman-teman. Jadi kayaknya teman-teman harus semangat untuk membangun channel YouTube-nya karena ada beberapa syarat yang tadi Pak Haryanto juga sampaikan yaitu mulai dari 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Serta kontennya teman-teman pastinya harus positif juga ya teman-teman supaya mendatangkan kebermanfaatan bagi diri kita sendiri dan orang lain kita. Deh, tapi saya beneran tanya nih Pak, karena kan saya sebenarnya belum belum YouTube saya baru proses gitu untuk semoga aja bisa dimonetisasi secara lebih cepat gitu. Tapi karena saya belum pernah ngerasain apakah mendapatkan benar uang dari YouTube gitu. Iya. Tapi apakah itu benar mendapat gitu Pak dari YouTube? Apakah benar-benar bisa ditransfer langsung ke dana pribadi kita? Iya, betul. Jadi sebenarnya untuk YouTube ini ada hal-hal yang perlu kita lewati tahapannya begitu ya. Misalnya contoh nih yang ada di saya ini adalah namanya AdSense begitu ya, AdSense. Nah, ini AdSense ini adalah dompet untuk verifikasi pembayaran YouTube. Jadi sebuah channel YouTube dikatakan mendapatkan payment atau penghasilan pembayaran itu adalah yaitu dimulai dengan tanda-tandanya dia mendapatkan yang namanya dompet AdSense ini, PIN AdSense. Jadi PIN AdSense ini nanti di dalamnya itu berisi 6 digit begitu ya, 6 digit PIN gitu ya. Nah, ini dikirim langsung oleh pihak Google ya, pihak YouTube langsung. Nah, saya ingin menunjukkan juga di sini bagaimana sih sistem atau prosesnya begitu ya. Proses dari pertama gitu sampai bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube gitu. Nah, ini saya akan lihatin salah satu channel YouTube yang ada di sini. Ya. Nah, ini saya akan lihatin. Nah, ini contoh dari YouTube tersebut, penghasilan itu bisa kita temukan di YouTube Studio. Kalau di komputer itu YouTube Studio, tapi kalau misalnya dari aplikasi di handphone itu ada namanya YouTube Studio juga, tapi bisa di-download contoh seperti ini. Nah, ini nanti di YouTube Studio Bapak Ibu bisa download seperti ini, nanti akan kelihatan estimasi pendapatannya dan lain sebagainya. Jadi dari dari YouTube Studio penghasilan yang namanya dompet AdSense.
Dompet AdSense ini artinya adalah yang tadi yang saya tunjukkan itu sebelum untuk bisa terima penghasilan dari YouTube AdSense ini kita butuh pin AdSense yang seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Ini namanya dompet AdSense atau pin AdSense. Setelah kita mendapatkan pin AdSense ini baru kita bisa mendapatkan pencairan penghasilan tersebut. Begitu. Setelah dari dompet AdSense ini barulah dana tersebut akan masuk ke rekening kita, begitu prosedurnya. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi mulai dari YouTube-nya sudah monetisasi aktif, lalu lanjut yang namanya menunggu verifikasi PIN AdSense. Setelah verifikasi PIN AdSense selesai, itu baru nanti jumlah pembayarannya itu masuk ke dompet AdSense, baru cair ke rekening, begitu tahapannya. Itu. Oke nih, jadi teman-teman boleh tertarik nih ya. Tadi Pak Renta juga udah kasih lihat beberapa penghasilan dari channel YouTube yang dikelola sama Bapak Herianto. Pastinya itu harus dioptimalkan teman-teman, terutama teman-teman untuk mengupload konten-kontennya harus lebih konsisten gitu. Oke, jadi tertarik ya teman-teman. Tadi saya ngeliat juga berapa nominalnya. Dari kita harus lebih semangat lagi untuk bisa memanfaatkan platform ini dengan sebaik-baiknya kita. Nih, saya mau tanya lagi Pak, tapi kalau misalkan saya lihat sekarang banyak artis bahkan sudah memanfaatkan YouTube untuk menjadi media dengan berbagai program, mulai dari podcast, film series, dan lain sebagainya. Bahkan ada quotes dulu tuh yang selalu bilang YouTube lebih dari TV, gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak setuju nggak sih Pak mengenai banyak sekali fenomena artis-artis yang pindah ke platform YouTube, kemudian bahkan orang sekarang tuh lebih dominan untuk melihat YouTube dibandingkan dengan TV. Betul, betul. Jadi sangat benar sekali, banyak sekali artis-artis yang istilahnya resign dari layar TV, kemudian masuk ke YouTube begitu ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwasannya memang banyak sekali yang istilahnya itu para artis host TV itu mereka meninggalkan TV lalu lebih fokus kepada YouTube gitu ya. Mulai dari bikin konten podcast bahkan juga serial drama gitu ya. Begitu film serial begitu. Lalu kemudian YouTube itu bisa juga dikatakan lebih dari TV, bahkan betul sekali. Saya juga akan melihatkan juga Bapak Ibu satu slide ini. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang punya YouTube itu sama dengan punya TV. Artinya begini, YouTube bisa menghasilkan pendapatan layaknya seperti stasiun TV. Jadi apabila kita punya YouTube itu sama dengan kita punya stasiun TV ya. Sebagai media stasiun TV sama halnya dengan YouTube itu bisa broadcasting, menyiarkan berita, menyiarkan apapun, konten apapun bisa kita publish begitu ya. Kira-kira seperti itu. Lalu saya ingin menambahkan juga bahwasannya yang namanya stasiun TV mereka pasti mendapatkan yang namanya advertising ya, advertiser atau periklanan begitu ya. Sebagai contoh nih, kita ketika nonton di stasiun TV, katakanlah program favorit kita di apa misalnya SCTV, nonton sinetron misalnya contoh. Nah, setiap kita nonton TV di sinetron akan muncul yang namanya iklan seperti iklan sampo, iklan apalagi misalnya Indomie, kapal api, TV, dan lain sebagainya. Iklan itu pasti banyak sekali. Kemudian ini adalah ilustrasinya bagaimana stasiun TV menghasilkan penghasilan begitu ya. Lalu mereka akan meng-hire atau mempekerjakan yang namanya productionals mulai dari videographer, presenter, wartawan dan lain sebagainya gitu ya untuk menjangkau yang namanya penonton. Lalu kemudian sama halnya juga dengan nama YouTube. Jadi YouTube skema atau struktur kerjanya pun sama skemanya gitu ya, ilustrasinya seperti ini. Ketika kita menonton video di YouTube ya, itu ada video tertentu yang ada iklan muncul begitu ya, seperti mungkin iklan Lazada, Shopee dan lain sebagainya. Banyak kali iklan yang muncul dari video yang kita tonton di YouTube. Nah, disitulah pihak advertiser ya, yaitu pengiklan membayar kepada YouTube. Lalu sebagai kreator yaitu YouTuber membuat video begitu ya. Nah, disitulah mereka akan mendapatkan penghasilan dari pihak advertiser tersebut. Jadi seperti yang ini saya lihatkan juga, ini adalah contoh pendapatan yang bisa didapatkan dari YouTube itu 110 juta pendapatan iklan YouTube. Lalu kemudian
ini yang dibagikan oleh pihak YouTube, yaitu sekitar 50% lebih ya, estimasi pendapatan 50% lebih yang diterima oleh kreator atau pemilik YouTube channel tersebut, begitu. Lalu kemudian penghasilan ini akan masuk ke dompet AdSense, ya, Google AdSense, setiap tanggal 8 sampai tanggal 12-nya. Setelah dia masuk ke dalam AdSense tersebut, AdSense ini akan cair ke rekening bank, yaitu antara tanggal 22 sampai 26 setiap bulannya, begitu. Baru dia akan rending ke rekening bank. Jadi benar sekali sebenarnya YouTube ini lebih dari TV, karena dalam arti kalau stasiun TV itu di dalam ada apa istilahnya, banyak hal-hal yang perlu disiapkan. Jadi kalau misalnya dengan YouTube sendiri, kita di bawah kontrol kita langsung, begitu. Oke, dari penjelasan sama Herianto benar-benar detail ya teman-teman, sampai tadi dikasih juga ilustrasinya, grafiknya juga, alurnya seperti apa. Mungkin teman-teman yang baru bergabung nanti ketika live Instagram ini selesai, teman-teman bisa ulang lagi untuk part bagian penjelasan tadi mengenai bagaimana sih cara kita untuk bisa memanfaatkan channel YouTube kita dengan lebih baik, terutama untuk syarat-syarat supaya channel YouTube kita bisa termonetisasi. Kemudian bagaimana cara kita untuk bisa mengoptimalkan akun channel YouTube kita. Gitu. Nah, saya jadi penasaran nih Pak. Biasanya range pendapatan kreator Bapak dari kan Bapak udah megang beberapa kreator nih ya Pak. Bisa sharing nggak sih Pak, gimana tuh pendapatan dari kreator Bapak? Mungkin kan pasti kan ada variasi-variasinya. Nah, biasanya itu dipengaruhi dengan hal apa aja nih Pak? Oke, jadi penghasilannya dari YouTube itu ya dari konten video yang kita buat. Nah, jadi konten video yang kita buat tersebut itu ada settingan lagi yang namanya pengaktifan monetisasi. Jadi ketika sebuah channel YouTube sudah menerima syarat, memenuhi syarat dan sudah di-approve menjadi salah satu partner YouTube atau program partner YouTube atau monetisasinya sudah diterima, itu perlu diaktifkan apa namanya, dolarnya, begitu ya. Mungkin perlu saya lihatin langsung juga biar Bapak Ibu bisa melihat langsung ya, gimana sih yang namanya dolarnya gitu ya. Jadi ada istilah dolar di dalam YouTube Studio tersebut. Sebagai contoh ini saya akan lihatin langsung aja di sini. Nah, seperti ini, nanti ada yang namanya menu konten, begitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan ada yang namanya menu konten, begitu ya, menu konten ya, konten. Lalu di menu konten ini akan nanti yang namanya ini monetisasi ya, akan ada lambang dolar begini. Ini harus diaktifin semua. Jadi ketika kita sudah aktifin lambang monetisasi aktif ini, artinya setiap konten video yang diputar, yang ditonton, itu akan menghasilkan yang namanya penghasilan. Jadi penghasilan dari iklan sekali lagi. Nah, berapa sih penghasilan rata-rata YouTuber? Semua itu tergantung kepada jumlah viewernya ya. Yang pertama adalah jumlah penontonnya, jumlah iklan yang muncul di dalam video tersebut ya. Jumlah iklan yang muncul, kemudian berapa sih pembayaran pihak advertiser atau pihak pengiklan ya yang akan membayar kepada iklannya tersebut pada saat penempatan di konten video tersebut. Jadi tergantung dari konten video, dari jumlah tayangan, kemudian berapa budget iklan yang di spending oleh si pengiklan. Lalu kemudian penghasilan YouTube itu mulai pencairannya itu ada 1,3 juta ya. Jadi kalau misalnya bulan ini penghasilan YouTube-nya hanya mendapatkan 1 juta misalnya, itu belum bisa cair. Jadi harus menunggu akumulasi sampai minimal 1,3 begitu. Jadi akumulasi sampai 1,3 itu baru bisa cair begitu. Oke, ini pengetahuan itu teman-teman. Karena aku sebenarnya saya pun juga udah main YouTube udah lama, ya udah bikin konten tuh dari kuliah juga. Tapi kalau dicairin baru bisa 1,3, saya baru tahu malam ini. Baru tahu. Jadi ini pengetahuan. Saya pikir tuh setiap bulan walaupun cuma berapa ratus bisa dicairin, Pak. Berarti harus tunggu dulu ya, Pak. Betul. Nah, tapi berarti untuk penghasilan sendiri itu ada potong pajak juga ya, Pak? Langsung taat pajak gitu ya, Mas? Betul, potong pajak, ya.
Jadi seperti ini sekali lagi saya tampilin lagi ini. Nah, jadi ini adalah AdSense, dompet AdSense, yaitu dompet payment dari YouTube. Nah, di sini kita akan melihat ada namanya menu rekening bank, kemudian jumlah penghasilan yang masuk. Nah, ini jumlah uang penghasilannya, kemudian ada rekening bank yang harus diinput, kemudian juga ada pajaknya harus diisi gitu ya. Jadi pajak itu yang kita isi bukan pajak Indonesia, tapi pajak Amerika begitu ya. Itu yang harus diinput. Nah, jadi pembayaran itu adalah ambang pembayarannya 1,3. Jadi 1,3 itu baru bisa cair. Karena ini udah melebihi 1,3 berarti pasti cair. Nah, di sini juga kita bisa melihat pembayaran terakhirnya kapan gitu ya. Begitu. Nah, misalnya kita kalau mau lihat berapa sih pajak dari YouTube ini, sekali lagi pajaknya adalah pajak luar negeri ya, pajak pajak luar negeri atau pajak Amerika seperti ini. Misalnya, penghasilan YouTube-nya sekian, kemudian pembayaran otomatis ke rekening bank sekian. Nah, ini lalu ada namanya pemungutan pemotongan pajak Amerika berdasarkan pasal 3 IRS begitu. Cuma 17.000 pajaknya, murah kan. Dari penghasilan 2,5 juta itu begitu. Lalu kemudian, apakah penghasilan setiap kreator itu sama atau tidak? Tentu saja berbeda ya, seperti yang saya katakan tadi dari jumlah tayangan, jumlah penonton, jumlah spending dari iklan tersebut begitu dari si advertisernya gitu. Tapi berarti itu benar-benar saya baru wah jadi abis ini saya kayaknya kepo nih searching lagi tentang YouTube. Jadi bisa karena kemarin kita sharingnya belum sedalam ini ya teman-teman. Jadi ini bahkan aku pun jadi dapat pengetahuan banyak di live Instagram pada malam hari ini. Itu terutama tadi ya untuk sistem bagaimana pajaknya, ternyata pajaknya menggunakan pajak standar Amerika, kemudian dari AdSense masuk lagi. Nah itu kan nanti teman-teman kalau misalkan bingung atau mungkin punya kendala tentang channel YouTube-nya bisa banget buat DM Instagram kita, baik DM Instagram saya Kartika Ramadhani ataupun Instagramnya dia Bapak Haryanto. Mungkin kita bisa konsultasi ataupun nanti kita sharing atau mungkin kita bisa kumpul bareng di Zoom atau seperti apa nanti kita agendakan gitu. Karena ternyata ini banyak banget hal-hal yang mungkin kita harus perhatikan terutama untuk teman-teman yang bisa mengoptimalkan channel YouTube-nya gitu. Tadi bahkan ada yang sama Pak dari Sukabumi gitu Oh, ya. Jadi oh teman-teman ya. ternyata yang nonton ini banyak banget ya teman-teman. Terima kasih ya udah nonton live Instagram ini pada sampai sekarang di teman-teman. Jadi kita bakal sharing banyak lagi sama Bapak Haryanto. Mungkin teman-teman yang mau tanya ataupun teman-teman yang masih bingung tentang YouTube atau mengoptimalkan channel YouTube-nya bisa banget buat cantumin di kolom komentar. Oke teman-teman. Tadi kita udah belajar banyak hal sama Bapak Haryanto nih. Sekarang aku mau tanya lagi. Apakah channel YouTube kita akan bisa selalu menghasilkan uang gitu Pak? Kalau misalkan mungkin kita nggak, oke kita sekarang lagi semangat-semangatnya nih buat bikin konten gitu. Mungkin kita tiba-tiba ada kegiatan sehingga kita mungkin vakum bisa setahun atau 2 tahun. Nah, apakah channel YouTube kita itu masih bisa menghasilkan uang gitu? Oke, jadi betul. Jadi sebenarnya YouTube ini seperti sama halnya bisa menghasilkan passive income. Artinya begini, ketika misalnya konten-konten video yang lama, misalnya yang bertahun-tahun yang lalu, selama konten video itu masih ada penontonnya, itu artinya penghasilannya masih pasti akan menghasilkan. Jadi walaupun misalnya udah cukup lama tidak bikin konten video baru gitu ya, tapi video yang lama itu masih ada penontonnya. Jadi itu masih tetap menghasilkan uang. Tentu saja apabila kita sudah vakum cukup lama tidak upload video, tentu juga akan membuat penayangan menurun begitu ya. Nah, penayangan menurun ini otomatis mempengaruhi pendapatan YouTube-nya juga menurun. Walaupun memang mungkin video lamanya masih ada yang cukup cukup menarik banyak penonton gitu. Tapi ya tetap didapat penghasilan cuma mungkin nggak maksimal begitu. Oh gitu. Jadi Jadi sebenarnya yang itu disarankan adalah 1 minggu minimal ada 3 sampai 4 konten video per minggunya gitu. Tetap biar konsisten gitu. jadi YouTube bisa jadi legacy, bisa jadi investasi buat anak kita juga, Bang. Kalau misalnya Iya. kitanya, misalnya nih saya bikin, iya misalnya saya bikin channel YouTube, kemudian saya udah capek nih kayaknya ngurusin YouTube,
saya mungkin udah tua atau mungkin nanti Hmm. udah nggak bisa lagi nih buat konten, tapi wariskan ke orang lain berarti bisa ya Pak buat nerusin channel Bisa, YouTube-nya dan bisa bisa. bisa mempengaruhi. Oke, jadi teman-teman bangunlah sekarang ya channel YouTube-nya jadi bisa digunakan secara terus-menerus Hmm. gitu teman-teman. Keren-keren nih teman-teman. Jadi saya makin semangat lagi untuk membuat sebuah channel YouTube. Oke deh. Oke. Nah, kalau misalkan nih ya Pak, Hmm. kan ke YouTube itu ada short, ada konten yang benar-benar di-upload di video gitu. Itu sama-sama bisa menghasilkan uang semua atau lebih dominan ke video Pak kalau misalnya kita upload? Maaf, bagaimana? Kan ada yang di YouTube itu ada yang ceritain cerita YouTube gitu ya Pak. Ada juga yang ada YouTube yang langsung video. Short. Oke. Ah, nah YouTube Short dan itu sama YouTube video panjang gitu ya. iya itu masih bisa menghasilkan uang nggak sih Pak? Eh, Kan biasanya ada juga yang itu Pak beda tempat upload ya atau seperti apa Pak? Iya, jadi YouTube ada video yang durasi pendek atau disebut video short gitu ya. Itu tetap juga bisa menghasilkan video short sama video durasi panjang. Jadi dia ada dua dua pos yang berbeda sih sebenarnya kalau di bagian analitik ini ya. Itu nanti akan ada dua dua apa namanya dua pos yang berbeda. Misalnya contoh nih, saya akan tunjukin namanya di sini kan ada menu yang namanya pendapatan. Nah, di sini akan kelihatan penghasilan yang diperoleh dari yang apa. Ada yang feed shot, ada yang iklan halaman tonton. Jadi kalau misalnya yang video shot itu yang video yang durasinya di bawah 1 menit itu yang video shot, atau yang tentunya biasa video shot ini sangat kecil ya, sangat kecil karena video shot itu untuk bisa mendapatkan gede itu harus tayangannya juta-jutaan view-nya. Tapi kalau halaman tonton itu kembali kepada iklan yang dimunculkan begitu. Dan yang ketiga ada juga yang namanya super. Super ini kayak gift gitu ya, kayak stiker gitu. Oh. Gift stiker gitu. Jadi ada 3 pos dia di bagian studionya itu. Dari video shotnya, dari iklan video durasi panjang dan super stiker gitu. Oke, siap. Gitu jadi keren banget malam hari ini daging semua ilmunya teman-teman, terutama teman-temannya punya channel YouTube. Ayo kita kembangkan dan kita semangat untuk jadi YouTuber. Nah, tadi Hmm. Bapak udah jelasin juga tentang penghasilan, tentang AdSense, terus juga tentang bagaimana teman-teman bisa mengoptimalkan channel YouTube-nya. Sekarang kita mau tanya lagi nih. Biasanya kan ada channel YouTube tuh yang kebanet atau mungkin dia tidak bisa dimonetisasi gitu atau mungkin dia dapat pelanggaran gitu nah Pak. Biasanya kasus-kasus di YouTube itu seperti apa Pak untuk pelanggarannya gitu ya mungkin nantinya akan membahayakan channel YouTube kita juga. Betul, betul sekali. Nggak di YouTube ya, semua platform media sosial itu pasti ada aturan mainnya. Jadi ketika kita melanggar aturan main dari platform tersebut, itu pasti YouTube tersebut, platform tersebut akan memblokir gitu ya, memblokir penggunanya begitu ya. Mungkin karena dari usia di bawah umur dan lain sebagainya. Tapi ini hal-hal yang bisa kita perhatikan sebenarnya, pelanggaran-pelanggaran apa saja sih begitu ya. Sebagai contoh ini ada nama pelanggaran dari konten. Jadi seperti ini saya tunjukin juga. Nah, bagi pemula ada 2 jenis hal fatal pelanggaran channel yang sering terjadi. Ada namanya teguran pedoman komunitas, kemudian teguran hak cipta. Jadi kalau misalnya apabila dia sudah kena teguran, itu akibatnya adalah channel tersebut akan dihapus gitu ya, dihapus channel tersebut sehingga pembayarannya pun akan mengalami penangguhan gitu. Google AdSense-nya tersebut akan juga ditangguhkan. Jadi apabila mengalami pelanggaran konten, ya baik itu konten ataupun dari pedoman komunitas ataupun dari teguran hak cipta, itu akibatnya channel tersebut akan mengalami yang namanya dismonetisasi, dismonet begitu ya, dismonet sehingga aktivasinya dicabut gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan ya? Yang harus dilakukan adalah kita melakukan yang namanya banding ya. Kita bisa melakukan banding banding atas pelanggaran tersebut gitu. Jadi jadi perlu diperhatikan baik dari apa namanya dari kontennya. Yang pertama itu penting sekali kontennya harus hati-hati, dalam arti contoh nih,
kita tidak boleh mengambil suara atau sound yang sembarangan gitu ya. Sound atau musik yang memiliki hak cipta itu nggak bisa sembarangan kita pakai gitu. Dan yang kedua adalah video-video yang kita temukan di luar, mungkin dari grup begitu ya, grup WhatsApp atau mungkin dari luar gitu yang tidak tahu kita sumbernya dari mana, itu kita nggak boleh comot lalu upload ke channel YouTube kita, itu tidak boleh, itu hal-hal yang fatal banget begitu. Oke Gitu. nih teman-teman. Tadi Pak Haryanto juga dikasih lihat beberapa pelanggaran yang mungkin sering terjadi mungkin kepada terutama untuk YouTuber pemula gitu. Jadi teman-teman perhatiin banget copyright atau hak cipta gitu teman-teman ya, baik itu dari sound ataupun dari video yang teman-teman upload di channel YouTube-nya, karena itu semua akan terdeteksi gitu teman-teman. Betul, Jadi jangan sampai channel YouTube teman-teman ke banned. Pastinya nanti akan terkendala juga betul. untuk pencairan dari AdSense-nya sendiri. Oke, kalau misalnya kita lihat tadi kan Bapak udah sharing tentang bagaimana cara kita untuk menjadi seorang YouTuber, bahkan semuanya bisa menjadi seorang YouTuber gitu. Dengan membuat sebuah konten-konten sesuai dengan keahlian kita gitu, sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan minat kita gitu. Semua orang bisa untuk menjadi seorang YouTuber gitu. Dan bahkan dengan syarat seperti apa? Tadi Pak Haryanto udah jelaskan juga dengan syarat teman-teman akun channel YouTube-nya, teman-teman sudah mengupload tadi video-video yang teman-teman sukai gitu, atau teman-teman membuat edukasi atau membuat tutorial, nanti harus memiliki 1.000 subscriber minimalnya dan mendapatkan 4.000 jam tayang. Ini juga nanti akan dilihat, dianalisis apakah channel YouTube teman-teman ini mendapatkan suatu pelanggaran gitu, seperti tadi kan Pak Haryanto juga bilang ya pelanggarannya seperti apa, copyright, kemudian tadi menggunakan video-video yang tidak original gitu. Nanti dianalisis lagi nih teman-teman. Setelah itu baru kita ajukan monetisasi teman-teman. Tadi Pak Arianto udah jelaskan juga mengenai suatu monetisasi. Bagaimana channel YouTube kita bisa menghasilkan uang gitu. Karena tadi dikaitkan juga, tadi Pak Arianto udah kasih lihat juga ya Pak. Terima kasih banget udah sharing tadi tentang bagaimana grafik dari pendapatan sebuah channel YouTube gitu. Terutama tadi ada beberapa ya teman-teman, ada yang dari konten, kemudian dari halaman tonton, kemudian ada short, ada juga tentang yang iklan gitu ya Pak. Dan tapi Pak, bagaimana sih, kan Bapak juga kalau bisa kita lihat ya background Pak Herianto ini agensi spesialisnya nih, bisa dibilang kayak spesialisnya optimalisasi channel YouTube gitu kan. Bahkan Bapak juga membentuk suatu yang namanya FXA Entertainment. Mungkin Bapak bisa sharing juga nih Pak ke kita, mungkin teman-teman yang mungkin mau mengoptimalkan channel YouTube-nya itu bisa lewat FXA Entertainment juga. Oke, iya, betul. Jadi kebetulan saya punya salah satu divisi bisnis yaitu di FX Entertainment. Itu artinya sebuah agensi, kemudian kita juga media untuk pembelajaran begitu ya, platform untuk pembelajaran baik online maupun offline gitu. Lalu kemudian kita ada kelas mentoring gitu ya, ada mentoring buat yang belum punya YouTube, bahkan juga ada yang sudah punya YouTube begitu ya. Ya, YouTube channelnya tetapi sudah bertahun-tahun mungkin dia bikin konten tapi belum bisa menghasilkan apapun gitu. Nah, dengan di agensi kami ini kami membantu mereka dari proses monetisasi sampai pin AdSense sampai cair penghasilannya begitu. Lalu kemudian kita juga ada yang namanya provider konten juga, di mana di situ kita bantu yang misalnya kira-kira dia bingung nih, stuck nih, konten apa lagi nih yang harus dia buat begitu ya. Kita ada ide-ide kreatif buat mereka juga, ada tim yang menghandle, kemudian mungkin ada juga yang nggak sempat nih mau bikin konten begitu, dan kita bisa provide untuk kontennya tersebut begitu. Jadi pada intinya kita lebih kepada mentoring, kemudian juga manajemen buat para YouTuber gitu ya. Baik dia yang sudah punya channel YouTube sudah berpenghasilan ataupun yang belum sama sekali gitu. Baik yang sudah memenuhi persyaratan monetisasi ataupun yang belum memenuhi syarat monetisasi, itu semuanya bisa kita bantu gitu. Oke, itu ya dari Pak Herianto sendiri teman-teman. Jadi dia jelaskan FXI Entertainment itu bukan salah satu agensi optimalisasi channel YouTube. Jadi teman-teman mungkin yang punya channel YouTube masih terkendala gitu kan untuk bingung gitu. Kita tuh makanya kita tuh perlu sebuah mentor supaya kita tuh bisa punya tempat untuk bertanya, untuk konsultasi gitu ya teman-teman. Kadang walaupun kita
sudah canggih, dalam artian kita sudah bisa akses untuk Google ataupun kita bisa akses internet segala macam, tapi kita tidak bisa bertanya, kita tidak bisa konsultasi secara lebih detail gitu mengenai permasalahan-permasalahan dari channel YouTube kita, apalagi untuk mengoptimalkan bagaimana caranya mungkin mendatangkan banyak iklan di channel YouTube kita dan lain sebagainya nih. Tapi Pak, kalau misalkan saya lihat gitu kan, Bapak Herianto ini bahkan dari rantau nih teman-teman, jadi saya ngelihat langsung gitu kan, bagaimana gitu pas waktu di kantornya Pak Haryanto, bagaimana perjuangan dari Pak Haryanto gitu kan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat backgroundnya, cari-cari di Google sekarang gitu kan, Pak Haryanto ini juga dari Kalimantan ya Pak, Iya. dari Singkawang ya Pak. Nah, terus Betul. Pak Haryanto ini merantau gitu ke Jakarta gitu, dan dari rantau itu Pak Haryanto banyak ikut komunitas-komunitas, kemudian membangun sebuah banyak sekali mulai dari YouTube, kemudian trading untuk basicnya itu adalah untuk edukasi nih teman-teman. Mungkin kita mau dengerin sharing dari Pak Herianto juga nih, apa sih Pak motivasi Bapak jauh-jauh nih dari Kalimantan datang ke Jakarta dan membangun sebuah bisnis ini. Apalagi untuk saya kan juga dari Bengkulu nih Pak, mungkin bisa termotivasi langsung ketika dirantau untuk meraih mimpi-mimpinya gitu. Oke, jadi betul. Jadi saya kebetulan juga dari daerah Singkawang ya, bagian dari Kalimantan Barat, kota kecil gitu ya, dari eh, kurang lebih 5 jam dari ibu kota Kalimantan Barat begitu. Jadi benar, jadi saya merantau itu waktu tahun 2017 ya, 2017. Nah, di mana awalnya itu saya nggak masuk di bidang YouTube sebenarnya. Tadinya itu saya di bidang investment gitu ya, keuangan, financial market gitu ya. Lalu kemudian di saat pandemi kemarin 2020, saya melihat dan juga banyak teman-teman kreator gitu ya, teman-teman kreator YouTuber yang mengalami banyak yang sebenarnya mereka itu awalnya punya pekerjaan gitu ya, kerja kantoran, punya kerjaan, tapi mereka sambilan bikin konten di YouTube gitu ya. Nah, lalu kemudian karena pandemi waktu itu kita tahu semua bahwasannya semua eh, di WFH gitu ya. Jadi banyak yang di rumahkan gitu. Dan kebetulan beberapa teman saya yang konten kreator yang saya kenal di Jakarta tersebut, dia mengalami dampak daripada PSBB atau PPKM waktu itu. Jadi dia harus harus stay di rumah, nggak punya penghasilan lagi dari kantoran. Akhirnya mereka berkumpul dengan saya, ya. Kemudian saya bilang teruskan aja konten, saya support nih dari keuangannya, saya bantu dari keuangannya. Nah, lalu saya menjadi istilahnya apa ya, istilahnya pendananya mereka untuk bikin konten tersebut. Tapi tentunya ada perjanjian, tentunya ada istilahnya bagi hasil gitu ya, awalnya bagi hasil daripada YouTube tersebut gitu. Dan dari disitulah saya mulai mempelajari yang namanya YouTube ini. Jadi 2020, 2021 kemudian channel tersebut berkembang ya, beberapa kreator itu saya bantu, saya danai, saya bantu mereka supaya konten tetap jalan walaupun misalnya PSBB mereka nggak bisa kerja kantoran lagi, tetap fokus konten gitu ya. Karena ide kreatif ini bisa dikembangkan terus menjadi sebuah konten yang baik edukasi, entertain ya, baik untuk menghibur atau mengedukasi tentunya. Lalu dari situlah saya melihat peluang YouTube ini luar biasa sekali ya. Jadi dengan modal video, modal konten itu bisa menjadikan penghasilan. Selain itu, YouTube dari konten tersebut juga bisa membangun sebuah brand image gitu ya. Nah, jadi saya lihat ada peluang yang sangat besar di sini di YouTube ini. Akhirnya saya bikinlah yang namanya agency FX Entertainment ini. Lalu kemudian saya melihat banyak orang ya di sekitar saya yang istilahnya dia udah rajin nih bikin konten, videonya udah rajin, bahkan setiap hari bikin video setiap hari. Tapi kok YouTube-nya nggak menghasilkan apa-apa gitu. Nah, disitulah saya pingin sekali bisa membantu mereka yang tadinya belum bisa mendapatkan apa-apa dari YouTube, bisa mendapatkan sesuatu gitu. Nah, tentu tentu dalam hal ini nggak bekerja sendiri, karena di sini kita sistemnya kolaborasi begitu ya, dari channel yang besar membantu channel yang kecil gitu, istilahnya menggandeng gitu.
Jadi menggandeng yang masih kecil menjadi naik gitu ya sistemnya. Jadi motivasi saya itu adalah ingin membantu lebih banyak lagi orang-orang yang istilahnya bisa mendapatkan manfaat gitu ya dari platform media YouTube ini gitu. Nah, oke, itu jadi motivasi juga teman-teman, terutama apalagi pas waktu itu apa ya, bisa dibilang kalau misalkan aku lihat motivasinya Pak Haryanto ini gitu, merantau kemudian ke Jakarta gitu, Pak, merantau dari Kalimantan. Tadi Ibu Yuli kebetulan itu salah satu pembina kita di Gemar, Pak Haryanto juga bilang, saya pernah ke Singkawang juga Pak, katanya tadi di komen. Wah, kalau Pak Ibu Yuli sama Pak Denny emang sering traveling Pak ke seluruh Indonesia. Jadi dari seluruh Indonesia cuma 7 provinsi lagi yang belum didatengin. Nah itu ya teman-teman. Jadi Pak Rento memang mencoba untuk memanfaatkan platform YouTube ini karena sudah melihat potensinya seperti apa gitu kan. Bahkan nih hal-hal yang bisa bahkan saya pun sebagai anak muda gitu, sebagai uh, masih merintis terutamanya gitu kan, apalagi kita punya yang namanya forum Pak, namanya generasi emas berkarya, mungkin nanti Bapak bisa lihat juga gitu kan, kita juga ada forum yang namanya untuk mengedukasi teman-teman anak muda gitu untuk bisa berkarya itu, baik nanti berkarya secara entrepreneur atau mungkin teman-teman yang mau jadi content creator gitu. Nah mungkin teman-teman nanti kita bisa sharing bareng ya Pak, kalau misalkan teman-teman dari forum Gemar ataupun forum-forum yang lain nih. Yang paling kaget lagi teman-teman ketika aku ketemu sama Pak Haryanto ini, ternyata Pak Haryanto pernah satu komunitas sama aku. Jadi pas aku datang, oh iya kita sama-sama gabung ke komisi. Bahkan pas aku datang, oh iya kamu dari komisi. Iya, jadi kita lebih nyambung lagi kalau misalkan ngobrol. Jadi saya ngerasa kayak dunia ternyata kecil banget gitu. Bisa ketemu sama Pak Haryanto juga yang ternyata menjadi bagian dari komisi pada tahun 2017, bahkan sekarang pun juga masih bergabung ya Pak di grup Komisi Jakarta juga gitu. Itu penting banget ya Pak untuk relasi gitu. Apalagi menurut Bapak, bahkan saya pernah tanya sama Bapak ketika di kantor Pak Haryanto, Pak Haryanto juga gabung komunitasnya Merir ya? Nah iya, katanya gitu kan. Jadi saya kayak, wah ini cuma komunitas ikutin gitu kan. Apa sih Pak motivasi Bapak buat ikut banyak komunitas? Atau mungkin Bapak mau sharing tuh buat anak-anak muda, terus khususnya buat anak-anak yang merantau di Jakarta gitu. Kenapa teman-teman harus aktif buat bangun relasi, aktif buat bangun untuk gabung ke komunitas gitu Pak? Betul. Jadi di komunitas itu kita bisa belajar ya, belajar banyak hal dari senior-senior, tentunya orang-orang yang sudah sukses begitu ya. Karena penting sekali karena kita harus terus upgrade diri gitu ya. Harus terus upgrade diri, harus terus mengembangkan diri kita. Kita harus banyak belajar gitu ya. Karena saya tahu bahwasanya pada awal merantau Jakarta itu saya nggak punya bekal apapun gitu. Dan arti saya harus belajar nih, harus belajar dari yang terbaik gitu ya. Dari yang terbaik kemudian memperbanyak relasi, masuk berbagai komunitas untuk mencari partner gitu ya, dan juga mencari teman gitu yang positif, yang sama-sama punya visi, misi, tujuan hidup yang jelas begitu ya. Sebagai anak perantau sebenarnya hati-hati juga karena yang namanya di ibu kota ini kan banyak juga yang istilahnya tanda kutip negatif gitu ya. Pergaulan yang salah itu bisa membuat kita tertinggal jauh begitu ya. Maka perlu sekali kita mencari komunitas-komunitas yang positif gitu ya. Komunitas-komunitas yang membuat kita bisa upgrade diri begitu ya. Salah satunya yang saya rekomendasikan banget di sini adalah yang Gemar ini, komunitas Gemar ini tentunya. Nah, dan juga banyak sekali komunitas-komunitas yang memang bagus sekali ya, selain komunitas dari agama, mungkin seperti komunitas, tentu setiap apa istilahnya di lingkungan kita banyak sekali ya komunitas yang positif-positif. Dan misalnya kalau saya kan secara pribadi memang sukanya di bisnis gitu ya. Dulu saya pernah ikut juga ke komunitas kayak Full Gospel Businessman, FGBM, FI itu juga. Kemudian juga banyak sekali ya seperti itu. Dan juga Lions Club juga bagus sekali, saya juga ikut gitu. Gitu. Oke,
itu teman-teman. Jadi kita bisa belajar dari perjuangan Pak Haryanto kalau misalkan untuk mencapai suatu kesuksesan atau teman-teman membangun sebuah bisnis itu pasti tidaklah mudah gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman merantau ke Jakarta, teman-teman pasti akan merasakan manis pahitnya dulu di perjuangan gitu ya. Apalagi kita jauh dari keluarga gitu ya Pak. Kita apalagi Bapak di Kalimantan ke Jakarta sama Jakarta Bungkul kayaknya lebih jauhan Kalimantan nih Pak gitu. Jadi rasa rindunya sama keluarga itu pasti akan jauh sangat-sangat besar sekali teman-teman dan kita mungkin bisa sharing sama teman-teman jauh lebih dalam lagi mungkin teman-teman yang mau berbagi cerita ataupun diskusi sama kita baik itu bagaimana perjuangan menjadi anak rantau ataupun tentang hal-hal yang positif teman-teman bisa banget buat um, DM Instagram aku ataupun DM Instagramnya Pak Herianto apalagi kabarnya ke aku ke kantornya Pak Herianto itu bakal ada ruangan ya Pak kita bisa ngadain acara gitu Betul. buat sharing-sharing sama teman-teman yang mungkin di daerah Jabodetabek gitu kita bisa sharing nanti ke bisa kunjungan juga ke kantornya Bapak Herianto gitu ya teman-teman jadi kita bisa bisa aja bikin acara gitu nanti mungkin kita akan diskusikan jauh lebih lanjut ya teman-teman terutama teman-teman wajib banget nih buat semangat gitu ya teman-teman terutama untuk teman-teman yang di rantau percaya kalau misalnya teman-teman punya mimpi teman-teman emang sudah melandaskan ke aku mau merantau nih dengan tujuan hal-hal yang positif ya kata Pak Rianto tadi kalau misalkan merantau hati-hati juga banyak hal-hal negatif yang mungkin akan masuk ke teman-teman gitu ya nah teman-teman tadi kita udah sharing banyak hal sama Pak Herian tentang YouTube kemudian tentang optimalisasi YouTube tentang sharing juga bagaimana perjuangan Pak Herianto dan komunitas Pak Herianto gitu nah buat closing statement nih Pak karena nggak kerasa kita udah live Instagram selama 1 jam gitu ya Pak jadi kita live Instagram ini nggak kerasa aja udah 1 jam nih. Mungkin Oh Bapak ada iya. closing statement buat teman-teman kreator, teman-teman yang baru mulai untuk menjadi seorang YouTuber gitu Pak. Jadi lebih semangat lagi. Oke, jadi kita sebenarnya ada satu satu tagline atau moto gitu ya. Stop cuma jadi penonton gitu ya. Stop cuma jadi penonton YouTube. Jadi bagaimana kita juga bisa mulai berkreasi ya, mulai membuat konten lewat YouTube ya. Karena di setiap daripada kita semua ini kan pasti yang namanya YouTube itu udah otomatis terinstall di handphone atau di gadget kita. Nah, jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang sudah ada di gadget kita itu untuk bisa menjadikan sumber penghasilan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita semua pasti udah sering bahkan mungkin setiap hari menonton video di YouTube. Tapi alangkah baiknya apabila kita bisa memanfaatkan platform tersebut untuk bisa menjadikan sumber penghasilan ya tambahan begitu dan juga bisa memberikan istilahnya dampak-dampak yang positif misalnya kita lihat banyak juga konten-konten di luar sana yang istilahnya adalah konten-konten yang menghibur tapi dia positif gitu begitu itu yang bisa saya sampaikan oke. Oke, terima kasih Pak Haryanto untuk sharingnya malam hari Ya, ini. Terima kasih karena udah mau berbagi di live Instagram ngobrol santai ini. terima Semoga kasih. kita bisa membantu banyak teman-teman untuk menjadi seorang YouTuber. Terima kasih juga sudah mau membantu saya. Jangan bosan-bosan untuk membantu saya, Pak. Oke. Ya, Terima kasih ya Pak untuk waktunya. ya. Semoga Terima sukses kasih selalu. Dika sudah mengundang. Semoga menjadi Oke. berkah untuk Bapak gitu. Oke, selamat malam ya Pak. Selamat malam ya. Terima kasih. Oke nih teman-teman, gimana seru kali ya live Instagram malam hari ini karena aku pun juga banyak banget pengetahuan yang aku dapatkan pada malam hari ini jadi aku lebih semangat lagi untuk menjadi YouTuber. Doakan saja karena kita selagi berniat baik, insya Allah pasti akan diberikan jalan sama Allah gitu, pasti dikasih jalan sama Tuhan kita gitu kan. Jadi tadi Pak Haryanto udah jelasin gimana caranya buat jadi YouTuber yang berpenghasilan. Jadi teman-teman siapapun bisa jadi YouTuber. Jadi teman-teman manfaatin handphonenya, manfaatin kuotanya untuk membuat suatu edukasi yang positif gitu. Terus tadi Pak Herianto juga dia kasih motivasi juga untuk menjadi anak rantau yang bisa mewujudkan mimpi dan membangun usaha gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak mungkin teman-teman selagi teman-teman selalu semangat dan percaya sama mimpinya. Oke kalau teman-teman tertarik untuk bisa uh,
mengulik lagi tentang YouTube atau mungkin teman-teman mau sharing, teman-teman wajib banget buat follow Instagram aku juga, Mas Gia, sama Instagramnya Pak Herianto. Nanti teman-teman bisa DM aku aja, DM Instagram aku kalau misalnya mau aku hubungkan ke Pak Herianto gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau bikin webinar atau mungkin bikin room sama terutama teman-teman yang mau bergabung di forum Gemar Generasi Emas Berkarya, boleh banget buat langsung cek aja di Instagram kita @generasi emas berkarya, ada langsung link pendaftaran forum Gemar. Teman-teman wajib banget buat isi linknya karena nanti ketika sudah 2 minggu link itu di upload, teman-teman nanti aku akan cek siapa saja yang sudah daftar. Nanti kita akan masukkan teman-teman ke dalam suatu forum atau ke dalam suatu WhatsApp group. Nanti kita akan memberikan suatu edukasi kepada teman-teman, baik itu mungkin banyak hal teman-teman, karena banyak sekali kita sekarang sedang mengumpulkan banyak sekali mentor untuk teman-teman, mulai dari YouTube, mulai dari HR, Human Research, kemudian banyak ya teman-teman, bahkan beasiswa pun juga kita udah ada yang mau sharing sama teman-teman, bahkan yang mau ngajarin bahasa Mandarin juga ada. Jadi teman-teman wajib banget buat gabung ke forum Gemar. Jangan lupa untuk di follow Instagramnya @generasi emas berkarya, baik itu di Instagram ataupun di TikTok. Dan untuk yang lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa banget buat langsung cek channel YouTube-nya Bapak Deni Widya CBC, karena kita nanti anak-anak Gemar akan membuat video-video edukasi di channel YouTube-nya Bapak Deni Widya CBC. Karena sekarang pun juga udah ada teman-teman yang namanya podcast Gemar dan ada juga podcast Gemas. Jadi teman-teman wajib banget untuk lihat terus channel-channel yang positif. Aku Kartika Ramadhana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Santuy part 36. Ngobrol santai, ngobrol sederhana, tapi bermanfaat. Bye-bye.